kami mesti yakin Pak Anies sih still the best. Jadi kayaknya ini yang harus kita dukung kembali gitu loh. Saya tidak membenarkan gosip itu ya. Bahwa hubungan antara Nasdem dengan PDI itu atau itu mungkin cerita di tingkat pusat ya. Tetapi di Jakarta ini sangat amat cair dan inklusif. Lintas partai kita berbicara anytime. Kayaknya ini Nasdem kayak sentimen sekali dengan PJ Gubernur. Memang gimana sih melihat dari 2 tahun ini PJ Gubernur memimpin Jakarta? Iya, dia eksklusif ya. Karena mungkin dia merasa dia setengah job side job di Jakarta. Full jobnya tuh di istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam hormat warga Jakarta. Kenapa saya sapa warga Jakarta? Karena hari ini kita khusus membahas masalah Pilkada Jakarta. Jakarta meskipun katanya bukan lagi sebagai ibu kota, berubah dari DKI menjadi DKJ, tapi dianggap masih menjadi seksi dalam hal politik. Sehingga partai-partai politik, elit-elit politik sekarang lagi sibuk-sibuknya menjaring nama untuk diusung menjadi calon gubernur Jakarta. Bagaimana dengan partai Nasdem yang kemarin mengusung di Pilpres 2024 mengusung Anies Baswedan? Apakah di Pilkada Jakarta ini akan menurunkan kelas Anies dari Capres menjadi Cagup Jakarta? Untuk membahas ini, sekarang saya kedatangan bintang tamu, Ketua DPW Partai Nasdem, Ketua Praksi Partai Nasdem, dan calon pimpinan DPRD DKI Jakarta. DPRD Jakarta, nggak pakai DKI lagi. Beliau adalah Mas Wibi Andrino. Mas Wibi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu ya. Oh iya, salaman dulu. Biar ini. Sebelumnya jadi calon. Wah, belum levelnya. Kita jadi pemilih. Mas Wibi, makasih nih sudah yang kedua kali datang ke podcast Ngegas Rakyat Merdeka. Dengan senang hati Mas Is, Masya Allah. Luar biasa. Penontonnya waktu itu viewernya juga lumayan dan interaksi dari netizen cukup bagus ya kan. Untuk Mas Wibi, sekarang Mas Wibi tampil sendiri nih, kita bicara fokus bukan lagi Pilpres nih, kita bicara Pilkada Jakarta. Ini kan sudah semakin dekat, berapa bulan lagi. Dan partai-partai sudah mulai mengeluarkan banyak-banyak nama. Gimana dengan Nasdem? Mas Is, wajahnya ini agak-agak cerah nih. Berarti besok Jakarta akan cerah besok. Oh, jadi berbicara tentang Nasdem di Jakarta, memang di awal kita meng-grooming ya, kader-kader internal kita. Ini tumbuh daripada usulan akar rumput. Sebut saja dia Gubernur Tanjung Priuk, Bang Ahmad Saroni. Sebut saja kemarin ada Mbak Oke Asokawati, ya. former parlemen kita juga untuk maju di Jakarta. Tetapi ikhtiar kita dan juga kita ketika berkeliling selesai daripada Pilpres itu, ternyata majority daripada akar rumput Partai Nasdem menginginkan our former governor kita, Bapak Anies Rashid Baswedan, untuk kembali. Lalu sempatlah saya ada pembicaraan dengan Pak Anies ya. Pak, ini kan Pilpres sudah selesai ya. Kenapa nggak Bapak kembali lagi? Ini Jakarta 2 tahun Bapak tinggal ini, ada satu situasi yang di hati saya ini ada nggak pas ya. Ada banyak kezoliman yang terjadi di Jakarta. Bahkan tidak jauh dari Bapak purna tugas di Jakarta, penzoliman itu udah terjadi. Dan ini nggak bisa hanya saya sendirian, misalnya di DPRD DKI Jakarta, yang melawan ini. Ini harus diluruskan kembali, Pak. Pada saat diskusi itu, dia tidak menjawab apa-apa. Dan pada halal bihalal Timnas, pada saat itu di rumah beliau, beliau mengatakan dia butuh waktu untuk rehat sejenak.
Dan kita di Nasdem memahami itu. Nah, proses berjalan, mungkin kemarin ada pertemuan halal bihalal di daerah Muara Baru ya. Koalisi Rakyat Miskin Jakarta ya, juga meminta Pak Anies untuk comeback ke Jakarta. Dan sepertinya sinyal-sinyal itu udah semakin kuat. Dan bagi Nasdem, pilihannya adalah masih our primadona lah, Bapak Anies untuk kita usung kembali di Jakarta, gitu Mas. Tapi dari koalisi perubahan sendiri, misalkan PKS kan beberapa statementnya dari petinggi PKS sendiri bilang kalau Pak Anies jangan majulah di pilkada, orang udah capres level nasional, masa mau kita tarik lagi ke daerah level Jakarta. Ini gimana? Ini kan sama aja kayak mengecilkan Pak Anies kembali gitu. Kami Nasdem menghormati ya teman-teman PKS. Biarlah teman-teman PKS yang menjawab pertanyaan mahasiswa itu. Pasti dia punya pertimbangannya. Tapi dalam dialog saya dengan teman-teman PKS di Jakarta, itu mungkin maksudnya bukan itu. Maksudnya itu adalah ada keinginan dari teman-teman PKS untuk menyandingkan bila mana Pak Anies itu comeback di Jakarta, ya wakilnya dari kami dong. Ya bisa dikatakan seperti itu. Dan kami di Nasdem ya, ketika dengar itu, dialog seperti itu, sebenarnya nggak ada isu di sini. Posisi wakil gubernur itu terbuka saja. Kalau misalnya ternyata teman-teman PKS join force dengan Nasdem untuk mengusung Bapak Anies kembali di Jakarta, very welcome. Kalau berkoalisi dengan PKS nanti maka wakilnya dari PKS, gimana dengan Nasdem sendiri? Kan kemarin kadernya sudah kayak misalkan Bang Ahmad Saroni kan, udah rame kan bicara Gubernur Jakarta siap melawan Kang Emil lah bahasanya gitu. Akhirnya ketika ini berarti kan dia nggak dapat kesempatan untuk maju kembali. Kita ini harus konsisten antara ucapan dengan kata, dengan perbuatan ya. Pak Surya itu tidak pernah mempermasalahkan dalam syarat mengajukan calon di pilkada itu harus kader. Tidak pernah ada satu statement harus daripada kader Nasdem untuk maju, yang nomor 1 maupun 2. Tapi yang terbaik untuk masyarakat. Dan keyakinan kami di Nasdem Jakarta, ketika kita berbicara dengan Pak Surya juga, Pak, kami mesti yakin Pak Anies sih still the best. Jadi kayaknya ini yang harus kita dukung kembali gitu loh. Tapi kenapa sih harus ini Pak Anies gitu loh? Nggak mencari figur yang lain kan? Pak Anies ini juga bukan kader Nasdem juga gitu bahasanya kan? Ya kita konsisten tadi nama ucapan itu. Tapi kalau berbicara kenapa Anies Baswedan, kita berbicara tentang 5 tahun tugas dia di Jakarta. Hal-hal yang dia kerjakan ini bagi kami di Jakarta ini belum 100% tuntas. Kita harus kasih kesempatan kembali untuk ini bisa selesai. Kalau dalam konstitusi juga dikatakan kan, harus maksimal 2 periode. Ya ini biarkan selesai. Selepas itu memang kalau misalnya ada kader terbaik daripada Nasdem ingin maju di Pilkada Jakarta, ya itu terbuka opsi itu. Ini apakah juga karena ada kaitan juga dengan 5 tahun ke depan? Karena menurut kalau dari kalangan akademisi kan, pengamat politik bilang Pak Anies ini harus punya panggung. Ketika tidak punya panggung, maka dia akan redup. Semakin hari semakin redup dan menjelang Pilpres 2029 akan redup. Tapi ketika dia punya panggung, misalkan sebagai gubernur Jakarta, maka elektabilitas dia, popularitas dia akan tetap terjaga. Apa ini juga yang masih dijaga oleh Nasdem untuk 2029 besok? Keyakinan saya ya, sebagai pimpinan di Jakarta ini call of duty ya. Panggilan tugas kepada suatu situasi yang memang harus dia tuntaskan. Terkait dengan panggung politik dia di 2029, no one know. Apa yang terjadi di 2029 kita nggak ada yang tahu. Dan nggak ada yang bisa prediksi masa depan itu seperti apa. Tetapi apa yang di depan ini adalah Pilkada Jakarta. Dan di Pilkada Jakarta pun kalaupun beliau maju, itu bukan berarti hal yang mudah. Untuk beliau bisa kembali lagi duduk di situ. Pasti ada challenge dari teman-teman yang lain yang juga ingin duduk di kursi itu kan. Jadi bagi kami di Jakarta,
panggilan tugas Pak Anies itu adalah satu yang diharapkan oleh masyarakat dan kondisinya memang real ada yang harus diselesaikan. Bukan sekedar hanya untuk duduk menunggu waiting list 5 tahun ke depan untuk maju lagi sebagai calon presiden. Jadi saya melihatnya seperti itu. Ini kan presiden besok itu kan yang akan dilantik adalah Pak Prabowo, yang merupakan rivalnya Pak Anies di Pilpres. Ketika Pak Anies misalkan dipilih kembali oleh warga Jakarta menjadi gubernur, dikhawatirkan dia akan menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintah pusat lagi gitu loh. Ini kan yang akhirnya dianggap membuat pembangunan Jakarta tidak sinkron dengan pembangunan nasional gitu. Ini kekhawatiran seperti ini gimana? Jangan dibalik-balik, malah mesti kita gini loh. Kalau misalnya dari cerita di pemerintahan yang lalu ya, banyak hal-hal yang ingin dikerjakan Jakarta tidak didukung oleh pusat. Kalau kita boleh ingat. Jadi kalaupun itu ada dalam benak pikiran itu sah-sah saja ya. Namanya juga pikiran dan imajinasi, prasangka. Tapi kenapa nggak kita berprasangka baik dulu? Bahwa hari ini kepentingannya adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan seorang Anies Baswedan, bukan kepentingannya Pak Prabowo atau kelompoknya, tidak. Nasdem pun sekarang sudah mendukung pemerintahan. Kita mendukung pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Dan kita juga berharap pemerintahan ini sukses. Dan dukungan kita kepada Pak Anies juga sama. Kita ingin pemerintahan Bapak Anies besok juga di Jakarta sukses. Berarti kan ada talinya di situ penyambung. Siapa yang menyambungkan itu? Mungkin Nasdem. Oh gitu. Mungkin Nasdem. Tapi kan faktanya 5 tahun kemarin itu kan agak ya gimana gitu kan. Misalkan kayak pelebaran sungai Ciliwung yang tidak dikerjakan katanya Pak Anies. Akhirnya ketika diganti PJ gubernur langsung dikerjakan. Yang sudah 5 tahun menjabat tidak dikerjakan, Pak Heru 3 bulan langsung dikerjakan gitu. Kan isu yang tertangkap kemarin di publik itu seperti itu gitu. Apalagi nanti yang benar-benar kemarin Pak Anies sudah memposisikan diri berlawanan dengan Pak Prabowo. Sekarang Pak Prabowo presiden, Pak Anies gubernur. Oposisi di daerah dengan di pusat gitu. Ya itulah. Mungkin di sini kerja keras dan tokoh kuncinya ada di Nasdem nanti. Untuk bagaimana pemikiran-pemikiran seperti itu tidak berkembang ya. Tetapi kita adalah work oriented. Berbasis kinerja saja. Apa yang kita kerjakan ketika ada masyarakat dan itu adalah kepentingan yang kaum marginal, masyarakat rentan. Nah itu yang kita harus kita bela. Kita harus berdiri di situ. Di atas daripada kepentingan yang lain. Tapi sejauh ini Nasdem sudah ada komunikasi dengan siapa yang intens partai untuk tidaknya menggolkan Anies. Karena tidak semua kan kalau tidak salah tidak semua partai tidak ada satupun yang bisa mengusung secara langsung. Perlu berkoalisi. Nasdem sendiri selain nama PKS, siapa lagi yang intens? Sahabat kita, PKB. Partai Kebangkitan Bangsa, pasti dong. Kan kemarin di pas Halal Bilal katanya udah dibubarin koalisi perubahan. Iya, itu kan pembubaran Timnas. Oh, pembubaran Timnas. Koalisinya nggak berubah? Iya, tetapi kan untuk 3 partai ini kan ada forumnya tersendiri ya, forum komunikasi tersendiri. Kalau Timnas itu kan ada relawan di situ, ada struktur hierarki, ada kapten, ko-kapten. Tetapi kan partai komunikasi antar partai itu kan tetap inklusif kan, tetap berjalan. Terakhir kita berbicara dengan di forum sekjen, terakhir itu juga masih sangat amat kita berpikir di Jakarta ke depan kita harus join force, bareng-bareng lah. Bagaimana ini sinergi dari 3 partai ini bisa berjalan kembali di Jakarta. Dan komitmennya sampai dengan hari ini masih sama. Ya, kita bisa untuk jalan bersama. Kalau tidak salah Kim juga, Koalisi Indonesia Maju juga seperti Golkar gitu kan, PAN. Mereka sudah mengeluarkan statement juga, koalisi di Pilpres akan linear ke koalisi di Pilkada, khususnya di beberapa daerah-daerah yang dianggap strategis. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan mungkin Jakarta. Kalau berbicaranya masalah koalisi Pilpres lagi, maka persaingan Pilkada sama aja dengan masih bau-bau Pilpres juga. Gitu. Belum tentu, bisa jadi Koalisi Perubahan Indonesia Maju. Maksudnya? Jadi bentuknya jadi Koalisi Perubahan Indonesia Maju. Jadi bisa aja jadi gabung bareng-bareng kan. Sekarang kan hari ini kan kalau kita bicara dalam konstelasi Pilkada ya, bahwa seluruh partai politik itu kan cair kembali ya. Iya. Bahwa tidak ada itu kalau misalnya dikatakan besok Pilpres sama dengan
pilkada. Di beberapa daerah pun udah campur aduk semuanya. Iya. Tergantung cocok loginya kan. Di Jakarta mungkin bisa seperti itu. Bisa saja kalau misalnya apa yang ditawarkan oleh Nasdem itu Bapak Anies Baswedan maju dan itu didukung dengan PDIP, didukung dengan Gerindra dan partai-partai lain, itu kan bisa terjadi. Masih sangat amat terbuka opsi itu. PDIP berapa kali Hasto menyatakan bahwa ada opsi, dia kan bilang ada 8 nama kalau tidak salah yang bakal diusung sebagai gubernur. Salah satunya menarik adalah Pak Anies. Kalau PDIP mengusung Anies, apa mungkin Nasdem yang katanya hubungannya tidak baik dengan PDIP bisa bersatu di Jakarta gitu? Saya tidak membenarkan gosip itu ya. Bahwa hubungan antara Nasdem dengan PDI itu atau itu mungkin cerita di tingkat pusat ya. Tetapi di Jakarta ini sangat amat cair dan inklusif. Lintas partai kita berbicara anytime. Dan ketika kita berbicara tentang konteksnya Jakarta dan siapa pemimpin Jakarta juga masing-masing partai mungkin punya usulan-usulannya. Tetapi ketika nanti udah berbicara tentang koalisi, ya kan, mereka kan sudah mulai menghitung jumlah kursi, bahwasanya tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri. Jadi joint force lintas partai sangat amat memungkinkan, Mas Is. Sangat terbuka. Ya meskipun bilang yang di Jakarta sangat cair, tapi ini Jakarta loh. Keputusan tetap semua akan diambil oleh pusat gitu loh. Ya. Misalkan di Nasdem maka akan melibatkan Pak Surya Paloh, maka di PDIP juga pasti akan melibatkan Bu Mega. Ini kan repot ketika kedua ketum ini kan dua tokoh besar ini sampai sekarang ini belum klik gitu loh, belum ketemu lagi. Gitu loh, bahasanya ada kemungkinan nggak sih PDIP dengan Nasdem itu bersatu gitu dengan mengusung Anies yang tokoh yang dianggap oleh PDIP sendiri antitesis berbeda ininya gitu. Nasdem terbuka ya, tidak pernah ada isu di Nasdem bahwa kalau misalnya teman-teman PDI Perjuangan mau bergabung, why not? Apa masalah gitu loh. Yang menjadi pertanyaan kan, apakah teman-teman PDI mau bergabung dengan Nasdem itu kan? Itu yang saya nggak bisa jawab, Mas Is. Oh gitu. Karena itu kan domainnya teman-teman PDI gitu loh. Tapi bagi Nasdem, siapapun yang mau gabung dengan kita, dengan usulan kita ini, Pak Anies untuk maju kembali di Jakarta, very welcome. Ini gimana misalkan dengan kekhawatiran dari sejumlah pihak kalau nanti Pak Jokowi cawe-cawe lagi. Jakarta ini juga cukup sangat seksi banget gitu loh. Walaupun bukan dibilang DKI, tapi Dewan ini udah ada berubah nama, tapi kan tetap sebagai pusat ekonomi. Peluang Pak Jokowi untuk cawe-cawe itu katanya sangat besar. Ini kan bisa menjadi batu sandungan juga nanti buat Pak Anies sendiri. Mas Tim ini antisipasinya gimana nanti? Saya rasa Pak Jokowi ini di beberapa bulan terakhir pemerintahannya sudah sangat amat fokus ya. Gimana dia memberi perencanaan-perencanaan after his duty ya. As a former presiden. Dan saya dengar beberapa kali di statement beliau ingin kembali ke Solo, ngurus cucu dan lain-lain ya. Dan putranya juga sudah punya partai sekarang. Mas Bobi juga rencana akan maju di Gubernur Sumatera Utara, dan Mas Gibran sudah menjadi wakil presiden. Apalah Anies Baswedan? Kaisang sendiri gimana? Kaisang sudah punya partai, ya kan? Dia ketua umum partai kan? Ya apalah seorang Anies Baswedan? Saya rasa tidak ada satu sentimeter pun seorang Anies Baswedan bisa mengusik seorang Pak Jokowi, sehingga mungkin ada pemikiran dari Pak Jokowi untuk mengintervensi ataupun turun di Pilkada Jakarta. Ini kan hanya Jakarta ya, yang Jakarta, walaupun kita bilang ini Jakarta seksi dan etalase Indonesia, tetapi dengan positioning hari ini, pemerintahan yang didukung Pak Jokowi itu Pak Prabowo terpilih, ada Mas Gibran di situ, Mas Kaisang sudah punya partai, Mas Bobi mau maju sebagai gubernur di Sumut, tidak masuk di pemikiran saya sih. Oh gitu. Kalau selain dari itu, ini kan juga ada nama-nama yang cukup populer juga.
untuk maju di Jakarta ini. Misalkan salah satu yang paling cukup banyak jadi sorotan publik juga adalah Ridwan Kamil, Yaps. Gubernur Jawa Barat. Bahkan Golkar pun yang awalnya bilang akan mengusung Emil di Jawa Barat, sekarang katanya sudah ragu. Dan Emil sendiri bilang dia dapat surat tugas dari Golkar itu 2, untuk Jakarta dan Jawa Barat. Maka ada peluang dia maju di Jakarta. Ini akan sangat menarik sekali ketika bersaing dengan Pak Anies Baswedan. Apalagi Kang Emil ini juga cukup ini di media sosial. Seberapa besar keyakinan dari Nasdem ini bahwa Kang Emil belum bisa menggeser Mas Anies lah di Jakarta? Kang Emil kuat ya. Dia kuat dan sangat amat disukai ya. Terbukti dari followers dia di sosial media tuh masif ya. Dan apa yang dia posting tuh pasti banyak beragam komentar di dalamnya. Dan di Jakarta itu kan sebenarnya agak-agak mirip dengan gerakan-gerakan netizen sosial media seperti itu. Dan sangat menarik bila mana beliau memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Kami sih senang-senang saja bahwa memang dalam kontestasi itu kan harus ada lawan yang sepadan ya, sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, menawarkan gagasan, pikiran, apa yang mau ditawarkan kepada masyarakat Jakarta. Jadi saya rasa ini juga bagus buat pendidikan masyarakat Jakarta ketika ada 2 pemimpin terbaik yang berkontestasi, pasti hal-hal baik yang ditawarkan itu menjadi pilihan bagi masyarakat. Yang kita tidak harapkan adalah pemilu yang tidak berkualitas, pemilu yang tidak imbang, pemilu yang ada intervensi. Nah, tapi siapapun yang dirasa mempunyai kapasitas yang hebat, ini Jakarta loh. Jadi jangan menurunkan yang setengah-setengah gitu loh, setengah jadi. Biarkan yang terbaik itu untuk berkontestasi di Jakarta. Mungkin itu pesan buat Pak Erlangga. Yang penting fair pertandingannya gitu. Iya dong, kita harapkan itu. Kan akhirnya kan masyarakat jadi senang gitu loh. Oh iya, ini ada Pak Anies misalnya, ada Kang Emil, atau siapapun itu yang mau di Jakarta. Tapi tawarannya jadi keren. Ada kekhawatiran nggak sih? No, khawatir apa Mas Is? Gitu. Orang yang milih masyarakat kok yang milih rakyat. Karena kan Kang Emil ini ya dipresentasikan sebagai perwakilan, mungkin bisa dari perwakilan pemerintah gitu kan, perwakilan penguasa. Bisa jadi dia disandingkan dengan misalkan PJ Gubernur yang sekarang gitu loh. Malah lebih bagus. Oh gitu. Itu yang kita tunggu-tunggu mungkin. Kayaknya ini Nasdem kayak sentimen sekali dengan PJ Gubernur. Memang gimana sih melihat dari 2 tahunnya PJ Gubernur memimpin Jakarta? Iya, dia eksklusif ya. Karena mungkin dia merasa dia setengah side job di Jakarta. Full jobnya tuh di istana. Oh gitu. Ini problemnya. Jadi kebijakan yang beliau lakukan di Jakarta ini tidak paripurna dikerjakan. Dia tidak melihat variabel-variabel lain. Ya ukuran-ukuran dia tuh ya hanya sebatas ya side job aja. Gimana sih orang kerja part time sebagai PJ Gubernur ya, part timer di Jakarta. Jadi kayak kasus yang hari ini yang masih kita tangani ya tentang masyarakat Kampung Bayam di Jakarta Utara, ini juga belum selesai. Bahkan sebagai seorang PJ Gubernur, dia memerintahkan untuk BUMD Jakpro itu, saya tidak tahu dia memerintahkan atau tidak, saya koreksi ya. Tetapi kebijakan dilakukan oleh perusahaan umum milik daerah, direksinya adalah melakukan laporan pidana terhadap rakyat Jakarta yang ada di Kampung Bayam tersebut. Di penjara hari ini. Jadi bayangin penguasa memenjara rakyatnya yang membutuhkan hunian. Jadi saya bilang langkah-langkahnya itu mengerikan ya. Dan ini kan harus dikoreksi. Kalau misalnya suara di DPRD tidak bisa didengarkan, ya harapannya ya suara rakyat lewat pemilu. Itu yang lebih deep mungkin bagi saya. Kalau dari kebijakan apa yang dianggap mungkin selain Kampung Bayam yang dianggap mungkin kebijakan Anies dirubah 180 derajat oleh PJ Gubernur? Ya sempat ya kemarin soal bantuan untuk lansia ya.
pada saat masa pemerintahan Pak Anies itu, kartu Jakarta Lansia itu masyarakat lansia itu bisa mendapatkan bantuan 600.000 sebulan. Tapi di pemerintahan beliau turun menjadi 300.000. Lalu kita berbicara ini bantuan sosial ya. Yang kedua, masalah pendidikan sempat terjadi polemik kemarin. Itu kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Yang ketika masyarakat itu yang peserta didik untuk anak universitas sempat hampir terhapus. Itu sempat menjadi polemik. Hal-hal yang basic seperti ini yang menurut kami itu fundamental. Berbicara tentang masyarakat rentan, yang kedua bicara tentang pendidikan. Karena mazhab kami bagi Nasdem pendidikan itu adalah investasi, bukan sekedar bantuan dari pemerintah saja. Kemarin itu kan Anies bersama dengan Partai Gerindra. Dan Partai Gerindra menyatakan dia punya calon dan kemungkinan kecil untuk mengusung Anies. Sementara kemarin tuh kesannya kan Pak Anies dengan Pak Riza Patria itu agak klop gitu dalam memimpin Jakarta. Ketika berseberangan ini apakah nggak terlalu riskan misalkan dalam untuk bongkar-bongkar masalah kekurangan dan kelebihan di pilkada nanti? Saya tidak tahu ya Pak Riza maju atau tidak. Pak Riza kemungkinan ya dia masuk salah satu calon sih. Iya. Tapi kan di Gerindra ini kalau bicara teman-teman Gerindra ya, bahkan saya ngobrol sama Bang Ariza, dia aja nggak berani bilang dia mau nyalon gitu loh. Oh gitu. Karena katanya kalau semakin dia bicara dia mau calon bisa nggak jadi. Oh gitu. Ya kan? Kata dia seperti itu. Jadi saya nggak tahu kontestasi antara Bang Ariza. Tapi setahu saya ketika Bang Ariza menjadi wakil gubernur dengan Pak Anies ini harmonis sih. Harmonis. Bang Ariza banyak dia menyeimbangkan gaya dari Pak Anies. Bang Ariza ini kan aktivis ya. Iya. Dan jam terbangnya tinggi. Jadi dia ngerti lah selera pimpinan gitu loh. Bahasanya seperti itu. Dan dia mengikuti dan akhirnya mereka berdua purna tugas secara baik-baik saja. Dan untuk terkait bongkar-bongkaran apa segala macam, saya rasa seorang Ariza Patria bukan seperti itu ya kayaknya. Tapi kan biasanya karena udah jadi lawan politik, semua kami lakukan. Ya mungkin nggak semuanya yang kayak gitu. Gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya. Tapi untuk seorang Ariza, saya rasa nggak kayak gitu deh. Tapi kalau melihat Pak Anies ini gimana besok? Kira-kira yang cocok bagi dia itu figur seperti apa? Bagi kami di Nasdem, memang wakil itu adalah komponen penting ya, penyeimbang. Tetapi konsentrasinya tetap pada si gubernur itu sendiri. Jadi kita akan melihat tanggapan dari teman-teman mitra koalisi tentunya. Hari ini kan kita berharap ada PKS yang bisa join force dengan kita, ada PKB, pasti teman-teman tuh punya. Dan Nasdem pasti akan fokus di sosok Pak Anies ya. Untuk wakilnya terbuka saja. Terbuka. Biar teman-teman mitra koalisi kan. Kalau di Pilpres kemarin kan dari 3 partai ini, kemarin wakilnya udah diambil PKB nih. Berarti kalau untuk Jakarta bisa diambil PKS nih ya? Bisa saja. Ya gantian lah. PKS sudah menyebut 4 nama nih. Pak Saihu, Ali Mardani, siapa lagi ya? Mardani Alisera. Siapa lagi saya lupa 4 nama. Dari 4 nama ini ada yang masuk, yang setidaknya bagi Nasdem ini, kayak cocok nih buat Mas Anies mendampingi. Bagi Nasdem Jakarta siapa aja ya? Pasti kan PKS tuh punya mekanismenya sendiri. Dia, saya dengar lah teman-teman PKS bicara itu untuk diusung sama PKS tuh dia harus memenuhi syarat ini ya panjang itu. Jadi nggak sembarangan. Nah, kita menghormati mekanisme yang ada di PKS. Pasti yang diberikan nama oleh PKS itulah yang terbaik. Berarti tidak ada opsi misalkan bagi Nasdem misalkan yang diusung ini dari PKS, jangan dialah, ganti lagi yang lain. Kalau tawar-menawar udah kayak di pasar. Oh gitu. Jadi Nasdem akan menerima apapun keputusan yang diambil oleh PKS terkait masalah wakilnya Mas Anies. Sepemahaman saya mungkin seperti itu, tapi itu kan kembali ke Pak Surya ya. Kita di Nasdem Jakarta ini kita akan ikut taat asas, komando seperti apa, tetapi sejauh pengetahuan saya sebagai kader di Nasdem, Pak Surya itu orangnya seperti itu, terbuka dia. Berarti dengan statement hari ini bahwa membatalkan isu bahwa ketika kemarin Nasdem memutuskan langsung bergabung dalam koalisi pemerintahan, isunya kan Anies ditinggalkan. Berarti dengan no one left behind. Berarti dengan tetap mengusung Pak Anies,
Nasdem masih bertanggung jawab terkait masalah karir politik Pak Anies gitu ya? Tidak masih. Ini basis nih moodnya mengalir zat. Iya. Tapi kan tadi kan saya udah sampaikan ini kan Call of Duty, ini kan di Jakarta, ini kan ranahnya kami nih Nasdem Jakarta. Bahwa kebutuhan kita di Jakarta seperti ini, kita berikan itu pesan itu ke teman-teman di pusat, kita sampaikan itu pada ketua umum. Nah, dari apa yang kami sampaikan, apa yang kami propose kepada DPP, itulah yang menjadi indikator. Terlepas daripada konteks Pak Anies menjadi apa segala macam, itu kan hubungannya dengan Pak Surya. Itu domainnya Pak Surya memang. Pribadi, privately dengan dia. Apakah itu ada dan tidak ada, kita juga nggak tahu. Apalagi Nasdem Jakarta diuntungkan oleh figur Anies dengan naiknya suara di pemilu 2004 ya. Saya, kalau boleh saya katakan ya, bahwa dukungan Pak Anies juga kepada Nasdem di Jakarta itu sangat besar. Beliau banyak mengarahkan di setiap pertemuan-pertemuannya untuk memilih Partai Nasdem. Dan hasilnya, Nasdem di 2019 yang itu hanya memiliki 300.000 suara, sekarang melonjak menjadi 545.000 suara. Kenaikan yang sangat amat drastis. Termasuk PKS juga diuntungkan juga. Dari 7 kursi menjadi 11 kursi Nasdem. PKS malah hanya naik 2 kursi. Naik 2 sih. Tapi dia pimpinan sekarang. Ya dia tetap pimpinan jadi ketua ya, karena itu imbas dari teman-teman PDI turun. Oh iya. Teman-teman PDI kan dari 25 jadi 15. Iya. Hilang 10 kursi. Tapi untuk kenaikan PKS di Jakarta tidak melebihi Nasdem. Malah yang paling besar itu kenaikan adalah PKB sebenarnya. PKB ya. Dari 5 kursi jadi 10. Berkah berarti ya. Berkah doanya, wiritannya Caimin. Netes gitu kan. Oke, sebelum kita tutup, Omen, ada pertanyaan nggak, Men? Bang, soal pilkada berkualitas nih Bang. Menurut Abang ini idealnya berapa calon nih Bang? Dan kalau Abang prediksi sendiri akan ada berapa calon? Kita sih prediksi ada 2 calon ya. Saya sih prediksi ada 2 calon. Kan ada independen. Independen dihitung ya. Independen. Kalau ada independen jadi 3. Kalau parpol sendiri terpecah menjadi 2. 2 ya, sejauh ini 2. Mungkin saya nggak tahu teman-teman PDI gimana nasibnya ya. Tapi kalau dari gambaran saya, kalau kita bilang dari teman-teman Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN itu mungkin bisa jadi 1 tuh kan. Nah PDI bisa sendirian, kurang kursi. Jadi akhirnya gabung ke 2 perahu yang ada. iya bisa gabung, karena ngusung sendiri siapa temannya? Perhitungan. Tapi kalau 2 paslon, apa nggak berkaca kepada 3 kan sama independen? Iya nggak berkaca kepada pilkada yang sebelumnya. Kemarin juga 3 kan. Masuk putaran kedua pilkada itu kan kemarin pilkada Jakarta 2017 ya. Itu kan pilkada yang dianggap paling brutal gitu kan. Paling bener-bener luar biasa gitu kan. Sudah selesai bahasa polarisme segala macam. Terbukti Pilpres kemarin tidak ada yang bawa-bawa sara politiknya. Dan di pemilu kada besok Jakarta saya rasa hal-hal seperti itu tidak ada. Dan keyakinan kita besok akan berlangsung 1 putaran. Dicatat saja. Dan tidak juga ada seperti di 2017 kemarin. Saya rasa tidak. Harmonis, berjalan baik, soft landed. Insya Allah Anies benar. Berarti kita pernah bilang bahwa pilkada Jakarta ini mungkin akan seperti Pilpres nanti persaingannya. Belum terlihat, kan prosesnya masih panjang. Karena lihat belum ada tokoh yang mungkin seperti Pak Anies gitu ya. Karena Pak Aniesnya juga belum jawab kan. Bisa jadi nih besok ternyata Pak Anies bilang ya udahlah saya rehat terus ya kan. Ini kan baru proposal yang dari Nasdem. Tapi Ahok mau dimunculkan lagi loh oleh PDIP, kemarin masuk dalam bursa calon. Kalau Pak Ahok maju lagi kan rame lagi nanti. Saya rasa Pak Ahok itu kan sudah menyelesaikan masa hukumannya. Dan masyarakat Jakarta sudah sangat amat edukatif lah. Udah move on, move on, bahasanya seperti itu. Kalau beliau maju dan bisa maju misalnya, ini juga sangat menarik karena beliau itu juga orang yang menurut saya ya keren juga gitu loh. Bayangkan ada 3 paslon ya plus independen kalau misalnya siapa itu Pak Dharma ya, ada Pak Anies,
Kang Emil, misalnya gitu, ada Pak Ahok. Bayangkan tuh 3 orang yang signaturnya itu kan ada kan, berkontestasi. Kita pun masyarakat Jakarta jadi sur gitu loh. Iya. Banyak tawaran-tawaran nanti yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk memilih. Jadi preferensi pemilihnya itu berdasarkan gagasan. Udah bukan lagi perang ini agama, sara dan sebagainya. Saya rasa tidak. Oke. Ya, Sobat Rakyat Merdeka, demikianlah obrolan kita dengan Mas Wibi. Kita nantikan siapa yang nanti akan menjadi pendamping dari Pak Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta. Dari saya sekian, terima kasih, dan jangan lupa like and subscribe YouTube Rakyat Merdeka dan saksikan terus Ngegas Rakyat Merdeka di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rakyat Merdeka.